Audio Jungle. Ini dia pun sama, mampu untuk hidup di lingkungan negara bangsanya. Kalau dia Malaysia tentu Malaysia Umum ya? umum. Universal. Nah, simpulnya ini Al-Zaitun itu sampai hari ini mempersiapkan peserta didik untuk jadi dirinya pada zamannya. Itulah yang kami lakukan sampai hari ini, mempersiapkan peserta didik untuk jadi diri dia pada zamannya. Sekarang katakan testimoninya ada di TV, mengaku alumni, betul alumni katakan. Ada tarian, ada yang mengatakan Al-Zaitun begini, jelek lah katakan, negatif. Itulah dirinya. Kami sudah bekali, tapi dia jadi dirinya seperti itu. Ada lagi, tanya lagi alumni, menyatakan bahwa Al-Zaitun bagus begini. Itulah dirinya, bekalnya sama. Jadi kami tidak pernah memaksakan, kami hanya membekali. Makanya ketika selesai dari pendidikan ini, yang tadi sampai di sini kelas 12, silakan kamu masuk kemana? Ke seluruh universitas di Indonesia bisa kamu masuk, luar negeri bisa. Karena kita menghantarnya untuk universal tadi, untuk umum. Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Honoris Causa Panji Gumilang, MP, Bapak yang kami banggakan. Sore ini kami masyarakat kecil yang paham hukum. Di sini ada Bapak saya Kamarudin, saya Nelson Simanjuntak, dan saudara saya Michael bersama dengan keluarga besar Al-Zaitun di sini dengan media. Kami buat pernyataan satu, bukan pertanyaan. Di mana Pak Panji Gumilang lahir? Tentu di tempat ini. Kalau lahir dan saya sama kita di Norway, saya kasih Bapak penghargaan Nobel. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bangga kami hari ini, hampir satu hari penuh kami jalani atas perkenan kebaikan dari Prof, sebahagian hampir total yang bisa kami jalani. Sebuah nama bagus, Al-Zaitun, di bawah ketua madrasah Prof. Dr. Honoris Causa Panji Gumilang, MP. Kami dibawa dari rektor lokal, saya berdiri nyaris. Kalau saya katakan ini sebuah dunia edukasi, one stop education, semua ada di sini. Diawali dari kami berangkat sebuah tempat administrasi. Di sana dijalankan dari mulai PAUD, SD, SMP, SLTA yang disetarakan menurut agama Islam. Oleh karena itu, sampai perguruan tinggi universitas, apa yang kami lihat? Masyarakat yang merasakan bahwa Indonesia menurut konstitusi adalah negara. Bapak sudah menjalankan di pasal 2 dunia merdeka. Ada rasa bangga. Negara memberikan tanah Bapak pergunakan. Baik bersifat pribadi sertifikasi, hak berusaha. Yang penting lebih kurang siswa berguna. Mudah-mudahan tidak salah. Sama kita sama perguruan tinggi total itu yang tentu Bapak hidup di sini berkat one stop school world tadi. Di sini mereka hidup, di sini mereka menikmati pendidikan, di sini mereka mendapat kontribusi distribusi paling tidak junior, senior high school sampai lulus bisa didapat di Indramayu Kabupaten. Apa yang kami peroleh? Bapak-bapak sekalian, kami awali dari masuk ke administrasi, melihat lokasi gedung cukup mobile, cukup meyakinkan, representatif profesional.
Tridari, ada guru, kami dapatkan manajerial di sana, bagaimana Bapak meyakinkan visi misi dan tentunya kegiatan yang berlangsung. Kami dari pagi nggak yakin, tapi nggak ada orang. Ternyata semua dia salah makan. Sampai sore kita ada, mulai kami lihat. Anak-anak SD tidak pakai kerudung yang perempuan. SMP membuktikan. Kalau saya sudah melanggar buat ke Jepang kemana Pak, luar biasa. Tradisional Indonesia itu kelihatan sekali. Kerjasama itu bagus. Nanti biar saudara Kamarudin menjelaskan dari sisi hukumnya. Tetapi hampir semua lini kehidupan sektor yang Bapak buat, hulu hilir, dari situ airnya, dari situ minumnya, dari situ sekolahnya, pendidikan, dari situ bukunya, kembali dari manusianya. Ini yang belum pernah saya dapat di, mudah-mudahan saya keliru, di Indonesia. Banyak sudah saya jalani, baik luar negeri, Jepang dan sebagainya. Ternyata Indonesia itu bagus sekali di bawah kendali pimpinan Bapak. Amin. Catatan saya bangga. Karena saya dosen akademisi dan tentu mantan dari birokrat. Apa yang bisa kita persembahkan untuk NKRI? Dari 6.000 anak itu Bapak, kalau ada evaluasi mungkin dari mana, silakan Bapak yang memberi masukan arahan. Namun dari sisi pendidikan, di sini juga pernah Presiden meresmikan beberapa menteri yang sudah mengakui keberadaannya. Apalagi pemerintah di daerah mau masuk aja jalannya rusak, tetapi di jalannya kalah highway atau jalan tol. Kita dipenuhi oleh alam yang sejuk, hampir saya tidak melihat matahari tadi. Padahal cukup panas menyengat, namun di bawah Bapak ini pohon jati, pohon jati, pohon jati. Kami keliling jalan, ada pohon, apa itu semua, ada buah-buah. Tadi ada varietas padi unggulan. Pasti sekali. Ini dia nama Jepang saya Pak. Tapi pernah saya di Jepang hampir sama nih Pak. Mungkin kita satu alumni di sana. Diadaptasi di Indonesia di Indramayu dan ternyata bagus. Kita awali lagi dari darat, dari laut ikan. Ikan padahal ikan laut itu yang bisa Bapak olah dipotong, dikemas. Sampai ada media lain kami masuk tadi, termasuk dan tawar. Kami lihat bangga ikan bisa difilet, bisa diapa untuk anak-anak kita. Mereka berkontribusi belajar dari mulai Nusantara. Aceh tadi saya dengar ada. Mereka yang mungkin Bapak yang tahu. Karena pas kami hadir libur, hanya melihat keberadaan, keseharian, dan tentunya gegap gempitanya Bapak bangun ini hanya untuk dunia pendidikan. Di samping itu meningkatkan mental anak manusia. Di sini saya lihat tadi masjid lumayan besar. Besar saya bilang anak lantai. Sampai kami ke bawah tidak ada apa-apa di sana kecuali gelondongan kayu yang tentunya nanti akan dibuat untuk membuat sebuah bangunan masjid. Dengan kita ini. Iya. Dan kita ada di sini secara perlahan-lahan ubah dan sebagainya termasuk menara yang sudah kita lihat bersama. Jadi saya berpikir Pak, bagaimana harmoni dan tentu ketentraman anak-anak itu tidak ada bahasa lapar sampai ke tempat padi, penggilingan padi, membuat pengarungan padi. Kalau kurang bahan makanan tinggal dibuka lagi dan bisa sampai stok berbulan-bulan, luar biasa. Dan tidak ada pernah keluar lagi mencari makanan karena lauk-lauknya hampir di sini. Kalau ada potensi karbohidrat, potensi buah dan sebagainya menurut teori kesehatan nyaris lengkap di sini. Makanya kami sebut ini adalah sebuah benchmarking supaya dapat dicontohkan di tempat lain. Beginilah idealnya Bapak Ibu sekalian dimanapun di tanah air, pemimpin ke depan itu harus mampu mengadopsi, bukan menjalin pertengkaran, pertikaian yang tidak ada artinya, tetapi memelihara anak-anak bangsa ini biar mereka menjadi anak yang berguna di negeri ini. Kami tidak cukup banyak menggambarkan ini, tetapi sebuah media yang bisa membuat globalisasi ke seluruh dunia. Ternyata Indonesia bisa kita sebut di samping pendidikan, kita pelihara pariwisata, kita pelihara ketahanan pangan, kita pelihara damai sejahtera di sini, di bumi maupun di surga. Dan kita akan temukan
selesainya nanti ini Pak, kalau bagus sedikit saja dipolis kerjasama Pemda dengan tempat Bapak ini, semua bisa kita buat harmoni terang dan ini yang kita sebut gemah Pak. Ini mungkin yang kita karena apapun namanya tidak ada pekerjaan kita yang selalu positif, selalu negatif di mata orang, tetapi di mata Tuhan karunia ini kedepannya bagi Bapak bisa membina bangsa ini dan tentunya kebahagiaan membantu integral sekecil apapun di bumi bersama NKRI. Kami kembali ke studio mereka tetap jaya di kamar ini. Bilang kamar ini. Baik. Ya, biar kental ya. Jadi selamat sore Bapak-Bapak. Kami sangat terpesona hari ini. Kebetulan semalam saya berbicara dengan teman-teman. Ada teman perempuan, dokter, ada yang S2 dan sebagainya. Kebetulan membicarakan Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang itu atau Profesor Dr. Panji Gumilang muncul di TV sore-sore. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Ini pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa orang itu adalah perdana manusia. Makanya kalau perdana manusia kenapa? Yang pernah dengar Tuhan berbicara atau LA berbicara, tidak bisa jelaskan. Terus yang kemudian Pak Panji Gumilang ini ada pagernya di bawah masjid itu ada menimbun senjata. Ya, saya berlihat maka saya percaya. Kemudian ada juga di situ udah apa itu pabriknya pabrik di situ itu bukan senjata juga. Maka saya dari pagi terus diam aja tanpa memotor atau tanpa memotor, dia pergi ke sana gitu. Tidak ada saya menggunakan senjata ini. Kemudian ada juga di situ dikatakan ada pabrik air minum itu ada dulu Yahudi. Memangnya dulu Yahudi kenapa? Bukan Yahudi manusia. Emang kenapa kalau dulu Yahudi? Tapi cari-cari juga saya ke situ tidak ada dulu Yahudi. Hanya warna biru gitu. Saya perhatikan semua tidak ada. Kemudian dikatakan lagi di bawah masjid, di basement ada bangkes. Saya tadi ke bawah juga tidak ada selain daripada kayu-kayu jati, ukiran dan apa namanya itu ya. Nah, gimana kira-kira kita bapak ini gitu. Saya sudah coba kritik semua tidak ada satu bukan yang mencurigakan. Lalu saya mau mengambil kesimpulan. Jangan-jangan masyarakat kita yang lebih senang yang hoax, lebih senang menyebar informasi yang tidak benar. Oleh karena itu kepada pemerintah Republik Indonesia melalui media ini, melalui teman-teman juga, supaya percaya dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disuntik hari ini, bukan yang diedit. Kemudian saya juga mengingatkan kepada gubernur dan bupati Karawang, berikanlah pembangunan yang wajar. Tadi pagi saya hampir 5 km per jam ya. Goyang-goyang begitu. Tetapi berjalan luar biasa terpesona dengan saya. Jadi ini adalah suatu
kepada yang tidak baik antara pemerintah dan pondok pesantren Bapak ini, di mana saya dengar umatnya berubah. Oleh karena itu bila diperlukan perubahan bangunan pesantren itu bangunan jalan itu supaya kelihatan nanti hasil dari pendidikan yang 6.000 7.000 orang. Jadi jangan lagi nanti ada persepsi atau ada besar pemerintah memusuhi anak-anak atau pemerintah memusuhi pondok pesantren. Jadi dari semua pengalaman saya yang sudah melihat banyak pondok pesantren, bahkan sudah masuk ke pesantren siapa namanya itu Kusturian, itu yang terbaik karena saya yang pesantren yang paling bagus. Jadi mengenai isu-isu yang yang radikal yang tidak benar, intinya itu bergunakan informasi yang betul, yang sesuai dengan kegiatan kami yang betul kegiatan wartawan. Kalau ada yang curiga atau misalnya yang tidak percaya, datang sendiri. Saya rasa pasti diberi depan. Tapi saya lihat ini semuanya tidak ada koneksi jaga dan tidak ada mana kasihan mengerikan itu. Ini oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia cinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Juga kira-kira pesan saya Pak, saya juga Bapak. Aku sukses. Dari sini masyarakat kecil hukum, Michael tambahkan apa yang pandangan mata setelah kita di Al Zaitun. Silakan. Selamat sore, Bapak-bapak atau media, terutama untuk Pak Prof. Bapak Panji Gumilang. Saya mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah disampaikan semuanya, Prof. Cuman yang ingin saya sampaikan dari hati nurani saya atas apa yang saya lihat hari ini, hanya ketakjuban begitu luar biasanya. Saya baru melihat ada di suatu daerah, bukan di kota besar, ada suatu pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang begitu modern, begitu terencana, begitu tersistematis. Dan bahkan yang saya lihat itu bukannya sistem pendidikan aja yang ada di Al Zaitun ini, tapi suatu sistem ekonomi yang begitu luar biasa, yang begitu membuat saya takjub. Itu semua ada, Prof, di tempat ini. Ini bukan seperti tempat pendidikan, kayak seperti kota mandiri. Semua ada di sini. Dan sekilas yang saya lihat dalam sistem ekonomi, bagaimana semuanya berputar, perputaran uang itu semua ada di dalam Al Zaitun ini tanpa harus keluar kemana-mana. Nah, itu yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, begitu luar biasa. Dan harusnya Al Zaitun ini saat ini, jujur, saya pribadi baru mendengar Al Zaitun ini setelah berita ini heboh, rame, baru saya mencari tahu apa sih Al Zaitun itu. Tapi setelah ini positifnya ada berita ini, kami mendapat kesempatan ke Al Zaitun ini berkunjung. Yang bisa saya sampaikan dan nanti yang akan kami suarakan adalah harusnya Al Zaitun ini menjadi tempat percontohan untuk sistem pendidikan di Indonesia. Bukan jadi tempat percontohan untuk sistem pendidikan aja, kalau menurut saya. Tapi juga bagaimana Prof punya visi misi dalam pendidikan dan juga dalam ekonomi, pembangunan ekonomi yang sebenarnya sederhana. Yang ada di sini sebenarnya sederhana, tapi semua ada dan begitu luar biasa. Dan apabila apa yang diterapkan di Al Zaitun ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia ini, dan kami yakin Indonesia ini akan lebih cepat menjadi negara maju. Ini yang harus kita suarakan dan kita lawan. Bentuk-bentuk yang ingin membuat, ya kami juga nggak ngerti apa yang mau dimasalahkan Al Zaitun ini. Yang kami lihat
Ini yang kami lihat harusnya semua orang datang kemari. Datang kemari melihat apa yang dilakukan di tempat ini, di tempat yang jauh dari kota. Harus mereka lihat apa yang dilakukan di sini, apa yang dibuat di sini, produksi semua. Jadi ini kesan saya pribadi yang baru datang ke Al Zaitun pertama kali, yang mungkin belum cukup bisa saya sampaikan dalam waktu sekali, tapi kesan ini begitu luar biasa, dan inilah yang akan nanti ke depan mudah-mudahan untuk masyarakat luas ini bukan hanya sekedar mendengar isu, tapi harus tahu kebenaran. Dan harusnya juga pemerintah, para wakil-wakil rakyat ini ya harusnya menghargai ya. Saya sebagai warga negara melihat apa yang dilakukan Prof di Al Zaitun ini, harusnya Prof adalah salah satu putra terbaik bangsa juga yang harus dihargai, bukan untuk dihujat ya, tapi harus dihargai. Dan mereka harus datang ke Al Zaitun itu untuk melihat apa yang Prof Panji Gumilang lakukan. Ini semua adalah inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi mungkin sekian Prof, nggak ada lagi yang bisa saya katakan, tapi hanya ketakjuban dan penghormatan yang luar biasa, dan semoga ke depan apa yang sedang dihadapi oleh Prof Panji Gumilang ini akan menjadi baik, bukan menjadi buruk, dan ini akan dibuka. Ada suatu rencana yang baik, bukan yang buruk, yang akan dibuka untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalimat terakhir kami munculkan untuk Prof dan jajarannya, Al Zaitun unggul, hebat, futuristik. Terima kasih. Kami kembali. Ini belum sempurna kan? Ya, belum lihat dulu ekonomi. Iya. Masih banyak. Ya. Nanti pulang dari sana lihat. Prof, ya, rupanya ada kapal masa depan belum kami lihat. Semua blueprint. Maybe liburan berikutnya kami kemari khusus Liburan berikutnya supaya menyempurnakan. baik. Andainya juga tidak berkenan menginap, itu lebih dekat lewat sana daripada ke jalan tol. Tinggal diatur saja Prof. Kami siap kembali. Wah, karena dari sini tidak lama. Sekarang pukul berapa? Belum malam order 17, sudah pukul 17. 17 Pukul 5. pukul 5. Ya. Kita cari hari baiknya. Hari baik. Ya, baiknya Bapak ini mungkin luar biasa, sophisticated. Menginap itu hari baik. Besok pagi. Saya tanya Prof kamar itu bawa baju enggak juga saya Dibaca jam berapa? Besok tergantung. Kan? Ya, Prof kabar ulang tahun dari kami datang lagi. Ini sempurna. Baik. Supaya nanti perjalanan, nanti kan urusan apa tadi dari Pak Miko tadi, kunjung kaki gitu kan? Ya. Urusannya dengan beliau. Sekarang sempurna dulu Pak Yogi. Siap. Kalau Pak Rusdi nggak sempurnakan ini kurang. Dan di sana walaupun sudah bertahan ukur 6 pun oke, karena dalam walaupun di kamar ya. Kemarin ada dari kota, dari Jakarta, datang sini sampai pukul 7 baru pulang di Jakarta. Jadi makan dulu. Oh, nanti terlalu lambat ya. Siapkan saja pisang ini kuat ini untuk menahan lapar. Luar biasa dari Prof. Bukan kami Prof bilang dibungkus, ternyata tadi berdapur kami mau ke sana deh. Sana itu makan. Taruh di mobil, ya. Terus kasih contoh beras. Mantap. Ya, beras porsi dikari. Nanti ada cara memasaknya. Oke. Kenapa kami bawa mobil besar tadi Prof? Saya ini si Mongol.
Lanjut Prof. Kalau tadi Ya. siapkan roti-roti kepingan lah. Ya. Siapkan Siap, siap. Berjalan ini nggak terlalu kosong. Kalau saya kan sepanjang tahun, hanya sekali, jadi tidak terlalu berpikir makan. Kerja jadi nanti jam 5.30 baru makan. Jadi ini kita tengok malam pun adalah bisa. Baik Prof. Ya. Terus Jibril, ada Ya. Jibril kayak jangan pulang dulu, ini ada urusan mendadak. Ya. Ngerti semua kalau melihat wajah sebenarnya. Oh ini sama dengan Pak apa namanya Om Novelina Solihin. Oh, anak Pak Solihin itu ya. Begitu masuk kenal semua kan. Sama. Dia ini kalau itu masuk oh ini datang gitu. Kita kenal tidak ada siapapun kecuali sebelumnya nggak paham. Karyawan Prof tadi langsung minta foto. Bagaimana? Iya, di sana di gudang-gudang luar biasa. Jadi jalan kurang lebih kalau sedikit cepat ya 1 jam lagi. Ya, kurang lagi. Nanti kita tengok masuk persiapan gedung Oke. ada kayu, ya, terus naik ada kapal. Oke. Itu kapal terus selesai, tinggal turun. Itu yang grostornya 200, yang satu 600, yang ketiga ini 2.200, dan selanjutnya besar. Hanya belum tahu launchingnya kapan Prof ya? Jadi tahu nggak? Iya. Ini maksud kami kan begini, kami jalani ke pelabuhan kapal tadi ya, pemberangkatan dalam kapal. Pokoknya kami nggak kembali lagi Prof untuk malam ini ya. Oh gitu. Iya. Jangan ngambil beras untuk kami nanti. Kami tidak kembali lagi. Untuk waktu berikutnya. Begini dari sana tidak menginap di sini. Ya. Karena saya tidak kembali lagi itu lain. Bahasa hukum juga lain. Iya. Apalagi bahasa sastra. Luar biasa. Bunyi bagaimana bisa jalan paralel sampai pada titik yang kita Ada closing dari Prof? Cukup sama kalian? Mumpung bisa kita tatap muka silaturahmi begini. Luar biasa nih Prof tadi. sudah ini sudah Tidak cerita dari Prof kita kita kebun juga ini. ada kebun kita. Kita nanam durian baru berapa ratus? Ya kurang lebih sudah 800. Yang di 200 itu sudah mulai berapa? Apa tadi buah yang warna Alpukat itu juga banyak sini. tadi yang di depan masjid nanas di seberang Buah naga. naga buah naga. Kami datang nanti mungkin sekali lagi udah panen buah naga. Tadi buah kan nanas sudah ini sudah pisang. Cara memproses pisang tadi Prof, kami rupanya sudah hafal. Ngapain kita ke Vietnam? Rupanya di sini ada pabriknya. Diajari dari sama mas-mas yang di sana. Luar biasa. Ini hari selain kapal, kami sedang mempersiapkan pertumbuhan pertanian Indonesia. I see. Ada 150 hektar. Seperti yang itu Prof, yang di Malaysia yang saya bilang. Saya ikut bantu nanti. Nanti semua sarana produksi itu dan angkutan produksi itu bisa lalu lalang di situ kan. Ya. Jadi orang 10 mengerjakan 100 sekarang kan orang 1000 mengerjakan 100 hektar. Nanti orang 10 mengerjakan 150. Dan nanti kita angkat produktivitas yang berkualitas dan kuantitasnya juga tinggi. Tadi Bapak melihat situ ada penelitian padi itu sudah meningkat 100 baik dari provinsi kemudian lainnya dan bobotnya. Jadi setiap
panen, kita beli panen. Ini baru anggarannya keluar. Kita dapat bibit dari Amerika. 8. Ini Jepang nggak kasih. Kemudian kita beli beras. Beras yang belum diputihkan. Ya. Jadi boleh ya. Jadi kami menanam padi dari beras. Tumbuh satu pot sudah berhasil. Ada lagi yang 200 pot akan berhasil. Itu bagus. Padi porsi dikali tapi jenis kazi.